Banyak orang tua mengira bahwa ketika mereka menyekolahkan anaknya, tugas mendidik selesai. Seolah-olah sekolah adalah tempat menitipkan anak. Seolah guru adalah pengganti peran orang tua. Dan seolah semua urusan pendidikan sudah berpindah tangan. Padahal, pendidikan anak tidak pernah bisa lepas begitu saja. Guru memang mengajar, tapi orang tua tetap pendidik pertama dan utama. Sayangnya, banyak orang tua lupa akan hal itu. Ketika anak pulang sekolah, ia tidak ditanya, belajar apa hari ini? Mereka tidak ditanya, ada PR atau tidak. Nilai ulangan tidak pernah dicek. Perkembangan belajar tidak pernah dipantau. Bahkan saat rapot dibagikan, orang tua hanya mengambil, tanpa membaca, tanpa meninjau, dan tanpa peduli. Ada pula orang tua yang berkata, yang penting saya bayarin sekolahnya, kasih uang jajan, urusan mendidik itu kerjaan gurunya. Inilah kesalahan besar yang tanpa sadar menghancurkan masa depan anak. Karena ketika orang tua mulai melepas perhatian, anak mulai kehilangan pegangan. Ketika orang tua tidak bertanya, anak merasa pendidikannya tidak penting. Ketika orang tua tidak hadir, anak pun merasa tidak perlu berusaha. Tidak jarang ketika anak bermasalah di sekolah, orang tua langsung menyalahkan guru. Kenapa anak saya jadi begini? Gurunya ngajarnya gimana sih? Ini pasti salah sekolahnya. Padahal, sudahkah orang tua bertanya pada diri sendiri, apakah saya ikut terlibat dalam pendidikan anak saya? Sudahkah saya memerhatikan progres belajarnya? Sudahkah saya mendukung gurunya di rumah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Ini termasuk kepemimpinan kita sebagai orang tua. Guru hanya mendampingi beberapa jam di sekolah, tapi kita bersama anak jauh lebih lama di rumah. Maka tidak mungkin kita menyerahkan seluruh pendidikan hanya kepada guru. Solusinya, pertama, jadilah orang tua yang terlibat. Tanyakan apa yang dipelajari anak. Tanyakan apakah ada PR. Tanyakan bagaimana pergaulannya di sekolah. Kedua, baca rapot dengan serius. Lihat nilai-nilainya, pahami apa yang perlu diperbaiki dan diskusikan dengan anak serta gurunya. Ketiga, bangun komunikasi dengan guru. Jangan hanya muncul ketika marah atau ada masalah, tapi muncul juga untuk bekerja sama dalam mendidik. Keempat, jadikan rumah sebagai tempat membangun karakter, bukan hanya tempat anak pulang untuk tidur. Dan yang terpenting, hentikan mindset bahwa guru menggantikan peran orang tua. Guru membantu, tapi orang tua menentukan. Ingat, anak bukan hanya sedang belajar untuk ujian sekolah, tapi untuk ujian hidupnya. Dan ujian hidup tidak akan dilewati dengan baik jika orang tua menganggap pendidikan bisa diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Peran guru itu penting, tapi peran orang tua tidak tergantikan. Mari hadir, mari terlibat, mari peduli. Karena masa depan anak bukan dibentuk oleh sekolah saja, tetapi oleh keluarga di rumah.